Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang iklan dan dimensi etisnya studi kasus Le Mineral. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Kapitriani Aziza dengan akhir NIM 160. Saya Eka Rina Biawiyah dengan akhir NIM 139. Saya Dida Isya Putri dengan akhir NIM 168. Saya Fidri Fatmati dengan akhir NIM 090. Dan saya Cinta Kalastari dengan akhir NIM 162. Selamat menyaksikan. Teman-teman tahu tidak, jika iklan berfungsi bukan hanya untuk menyampaikan informasi mengenai suatu produk atau jasa tertentu, melainkan iklan juga bisa memengaruhi sikap masyarakat terhadap suatu produk atau isu tertentu. Nah, dimensi etis dalam iklan sendiri harus dipatuhi dalam mempromosikan iklan produk atau jasa agar tidak menyesatkan, menipu, ataupun merugikan masyarakat dan konsumen. Dimensi ini mencakup kejujuran, tanggung jawab, penghormatan terhadap norma budaya, serta menghindari manipulasi dan klaim yang berlebihan. Nah, untuk membahas lebih lanjut, kami memilih studi kasus iklan Le Mineral. Le Mineral sendiri merupakan merek air minum dalam kemasan yang diproduksi oleh PT Tirta Fresh Indojaya, anak perusahaan dari Mayora Group. Merek ini diluncurkan di Indonesia pada tahun 2015 dan menonjolkan kandungan mineral alaminya dari sumber mata air pegunungan. Nah, Le Mineral sendiri memiliki beberapa slogan yang pernah digunakan, seperti beda segarnya, bukti terlindung mineralnya, dan kebaikan mineral terlindungi. Nah, yang selanjutnya yaitu iklan Le Mineral yang menjadi acuan dari analisis kelompok kami. Berikut adalah iklannya. Penting bersih, aman, dan jangan dicuci ulang. Dibukanya tuh gampang, yang sekarang susah, bikin tangan sakit. Kalau bisa sih harganya itu bisa galon. Bener, masa udah bayar mahal cuma dapat air doang? Le Mineral mempersembahkan inovasi baru di Indonesia. Galon Le Mineral dengan 3 keunggulan. Diproses dengan kemasan galon yang selalu baru, bukan cuci ulang, lebih bersih dan aman. Dengan tutup kulit kedap udara, galon Le Mineral mudah dibuka dan anti tumpah. Harga sudah termasuk galon. Dari iklan yang telah ditampilkan tadi, dapat kami ringkas bahwa iklan ini dibuka dengan menanyakan harapan konsumen terhadap galon air minum. Nah, konsumen menginginkan galon yang bersih, aman, dan bukan galon isi ulang. Kemudian, disampaikan bahwa Le Mineral hadir dengan sebuah inovasi, yaitu galon selalu baru, tutup ulir kedap udara dan segel rapat, serta lebih hemat dan praktis. Dengan demikian, iklan tersebut menyampaikan bahwa Le Mineral adalah pilihan air mineral galon yang bersih, aman, nyaman, praktis, dan bebas ribet sesuai dengan harapan konsumen. Nah, yang selanjutnya yaitu analisis dimensi etis. Jadi, iklan Le Mineral ini tidak sesuai dengan 3 dimensi etis, yaitu yang pertama, fair competition atau persaingan yang sehat, yang kedua, kejujuran, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab sosial. Nah, yang pertama yaitu fair competition. Kenapa Le Mineral ini dianggap tidak sesuai dengan dimensi fair competition? Karena secara implisit mendiskreditkan praktik galon cuci ulang milik kompetitor seperti Aqua melalui penekanan pada keunggulan selalu baru, bukan cuci ulang, lebih bersih dan aman, serta keluhan konsumen tentang galon lama yang susah dibuka dan bikin tangan sakit. Pendekatan seperti ini itu menciptakan kesan negatif terhadap produk pesaing tanpa bukti ilmiah, melanggar etika pariwara Indonesia yang melarang iklan merendahkan kompetitor demi mempromosikan superioritas diri. Selain itu, iklan ini bagian dari pola strategi Le Mineral yang sering dikritik karena memicu persaingan tidak sehat seperti kampanye timbal balik sindir dengan Aqua. Yang kedua yaitu ada dimensi kejujuran atau truthfulness. Nah, iklan Le Mineral menyampaikan beberapa klaim yang pada dasarnya masih dapat diterima. Ada 3 klaim di sini. Yang pertama ada pernyataan bahwa galonnya itu selalu baru dan tidak dicuci ulang. Nah, klaim ini dapat dianggap etis apabila memang sesuai dengan proses produksi yang dilakukan perusahaan. Selain itu, yang kedua itu ada pernyataan orang tokoh ibu hamil yang hanya menyampaikan harapannya mengenai air minum yang bersih dan aman, itu tidak termasuk klaim produk sehingga tidak menyelesaikan audiens. Namun, di poin ketiga ini terdapat potensi masalah ketika anak kecil itu mengatakan bahwa air Le Mineral itu kayak ada manis-manisnya. Nah, kalimat ini dapat menimbulkan persepsi bahwa produk tersebut memiliki rasa manis, padahal air mineral tidak mengandung pemanis tambahan. Jika beberapa penonton itu memahami ucapan tersebut sebagai klaim rasa, maka hal ini tuh dapat menimbulkan miskonsepsi dan kurang sejalan dengan prinsip kejujuran dalam etika bisnis. Lalu, dimensi yang ketiga, ada dimensi tanggung jawab sosial atau social responsibility. Iklan ini menimbulkan perhatian terkait dampak lingkungan akibat penggunaan galon baru yang berpotensi menambah jumlah sampah plastik. Nah, iklan Le Mineral ini tidak memberikan informasi lebih lanjut mengenai bagaimana galon sekali pakai tersebut akan dikelola setelah digunakan, sehingga aspek keberlanjutan dan pengurangan limbah kurang diperjelas. Nah, selanjutnya di sini saya akan bahas 2 hal. Yang pertama itu ada potensi dampaknya bagi konsumen. Jadi dampak positifnya itu iklan ini bisa membantu ningkatin awareness tentang pentingnya kualitas air minum dan juga kebersihan kemasan. Jadi kayak ngasih edukasi kalau misalnya standar higienis itu penting. Jadi konsumen lebih peduli sama apa yang mereka konsumsi. Tapi di sisi lain juga iklan ini pakai klaim yang meyakinkan banget soal galon sekali pakai yang katanya emang lebih aman, lebih higienis. Jadi konsumen itu bisa jadi salah persepsi. Mereka ini bisa langsung percaya
percaya tanpa mempertimbangkan faktor lain kayak misalnya proses distribusi, penyimpanan, ataupun kontrol kualitas. Jadi emang ada resiko misinformasi dan keputusan beli emang yang kurang rasional. Nah, lalu yang kedua, implikasi bagi perusahaan dan masyarakat. Jadi mungkin untuk perusahaan jelas pasti menguntungkan dari sisi bisnis nih, karena kan tadi ningkatin brand awareness. Tapi perusahaan juga perlu hati-hati nih kalau misalkan klaim dari iklan ini dianggap berlebihan ataupun menyesatkan. Jadi perusahaan ini ntar bisa kehilangan kepercayaan publik atau bahkan kena teguran dari regulator. Nah, terus kalau buat masyarakat, iklan ini itu membuat kita lebih sadar pentingnya kualitas air dan juga keamanan dari kemasan. Tapi negatifnya, kalau masyarakat terbiasa menerima klaim besar tanpa verifikasi, biasanya kan membuat masyarakat ini lebih mudah terpengaruh gitu, tanpa mengecek kebenaran informasinya. Jadi emang secara keseluruhan, iklan Le Mineral ini punya dampak yang cukup luas ya. Buat konsumen itu ada manfaat edukatif, tapi juga resiko salah persepsi. Sementara untuk perusahaan dan masyarakat, iklan ini bisa memperkuat posisi brand sekaligus memicu tantangan etis kalau misalnya klaimnya nggak disampaikan secara tepat dan juga transparan. Iklan Le Mineral berhasil menyampaikan pesan penting tentang kebersihan dan keamanan air minum galon baru dan meningkatkan kesadaran akan kualitas air minum higienis. Namun, iklan ini menimbulkan masalah etis karena secara implisit mendiskreditkan galon cuci ulang pesaing tanpa bukti ilmiah, melanggar prinsip persaingan sehat. Klaim rasa manis oleh anak kecil berpotensi menyesatkan dan iklan kurang menginformasikan dampak lingkungan penggunaan galon sekali pakai. Nah, agar lebih etis, perusahaan perlu menghindari merendahkan kompetitor tanpa sadar, memperjelas klaim yang bisa disalahpahami, dan mengomunikasikan komitmen pengelolaan lingkungan secara transparan. Nah, pendekatan ini menjaga reputasi, kepercayaan konsumen, serta mendorong persaingan sehat dan berkelanjutan. Sekian penjelasan hasil analisis dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.